Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak yang sama hadir di majelis RW 07 yang alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita mampu mempergunakannya juga dalam kebaikan, dalam amal soleh yang janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahihnya, qala Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berniat untuk mencari ilmu, maka sesungguhnya dia berada di jalan Allah. Berada di jalan Allah, jangankan panjang umurnya, kematian bagi orang yang sedang di jalan Allah adalah mati syahid. Jadi ternyata kalau menurut hadis ini, gelar mati syahid itu bukan hanya sekedar untuk para sahabat dan untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah, tapi juga orang yang keluar dari rumah berniat mencari ilmu sangat luar biasa. Sementara apresiasi yang diberikan kepada orang-orang yang mati di jalan Allah, yaitu syahid, menurut keterangan, syahid adalah yadkhulunal jannata bighairi hisab. Maka mereka ketika mati nanti akan masuk surga tanpa dihisab. Wallahu a'lam bishawab. Itu sabda Rasulullah dalam hadis. Ada juga hadis yang menerangkan tentang barang siapa yang menuju kepada majlis yang di dalamnya disebut nama Allah, dibacakan Al-Quran, diajarkan ajaran Islam, maka langkah-langkah mereka dari rumah menuju tempat majlis itu adalah mengangkat derajat di surga, dan langkah berikutnya sebagai pengampunan dosa. Begitu seterusnya yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, Bapak hadirin sekalian, pada malam hari ini juga dengan penuh rasa syukur kita bisa melanjutkan tafsir etimologi kita di surat Al-Baqarah yang kali ini insya Allah dilanjut di ayat 25. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Shadaqallah. Ayat ini khusus untuk orang-orang yang beriman, yang kalau melihat ayat atasnya adalah ayat orang-orang kafir yang menolak ataupun tidak percaya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ditantang oleh Allah, kalau bisa coba bikin satu ayat, bahkan panggil segala bentuk kekuatan yang kamu miliki di dunia untuk menciptakan ayat, dan memang tidak bisa, kata Allah, maka takutlah engkau terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu khusus untuk orang-orang yang beriman, Allah memberikan kabar gembira, Bashir. Ya. Kalau Bashir itu Pak, kabar gembira.
Makanya kalau ada nama Bashir, Mang Bashir gitu ya Kang, ada kan? Itu artinya orang itu selalu gembira, seharusnya ya, harusnya, tapi kan nggak mungkin gembira terus. Tapi pada hakikatnya Bashir ini adalah tugas Rasulullah juga yang di Al-Quran sebanyak setebal ini. Tugas Rasulullah pada pokoknya hanya dua, yaitu Bashir sebagai pemberi kabar gembira dan Nadhir sebagai pemberi peringatan. Maka berbahagialah umat Rasulullah yang mendapat kabar gembira dari Al-Quran dan mendapat teguran dari Al-Quran. Sekarang pertanyaan logisnya, bagaimana mungkin kita mendapatkan kabar gembira dari Al-Quran dan mendapat teguran kesalahan dari Al-Quran kalau memang kita tidak pernah membacanya? Makanya di sini untuk orang-orang yang beriman, Bashir kata Allah, gembirakanlah. Berarti mari ambil kesimpulan dari sepenggal ayat tadi di awal, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu mendapat kabar gembira. Kenapa? Enggak diambil teori paradoksnya ya, lawan katanya. Berarti orang yang tidak pernah mendapat kabar gembira dari Al-Quran, berarti bukan orang beriman, kan gitu. Kalau ada kesimpulan bahwa orang beriman adalah orang yang sempat mendapatkan kegembiraan dari Al-Quran, berarti orang yang tidak pernah mendapat kegembiraan dari Al-Quran, berarti dia, oke lah kalau tidak beriman mungkin kita nggak tega, kurang sempurna imannya. Walaupun dia KTP-nya Islam. Ya Allah, mungkin kita kan bertanya dulu ya, ya Allah, kabar gembira apa sih yang aku dapatkan dari Al-Quran gitu ya. Sementara lebih banyak kok yang menggembirakan aku itu selain Al-Quran malah. Contohnya mungkin gaji naik, anak-anak sehat, lulus, harta benda bertambah, rumahnya makin megah, mobilnya makin mewah. Nah, ternyata itu juga pasti itu nikmat dari Allah semuanya. Cuma permasalahannya kita tidak, Waalaikumsalam. Cuma permasalahannya mungkin kita tidak diberi kesadaran ya. Tidak diberi kesadaran bahwa apa yang Allah anugerahkan itu semuanya adalah kenikmatan. Sehingga ketidakadanya kesadaran bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah, maka bisa dipastikan hidup tanpa ajaran agama celaka. Kekayaan sebanyak apapun tanpa bimbingan agama mungkin akan menjadi malapetaka. Ini juga mungkin kalau menurut Pak Yoga, kita masih meraba-raba ya. Masih meraba-raba. Kenapa meraba-raba? Buktinya orang-orang di luar sana tanpa pernah baca Quran, tanpa pernah mendengar agama, buktinya happy-happy aja. Tapi jangan salah, Allah tidak bakal pernah salah. Ketika Allah mengatakan bahwa gembirakanlah orang-orang beriman, maka sebetulnya pada hakikatnya ya, ukuran bukan hanya ukuran duniawi, bukan hanya ukuran indrawi. Pada hakikatnya kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan itu hanya milik orang beriman. Sungguh pun kita tadi tetap ingin masih meraba-raba, benar nggak ya Allah? Contoh gini ya, contoh ya. Pak pernah baca nggak surat begini, surat Al-Quran di dalam surat Al-Mu'minun? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah mendapat kemenangan, sungguh telah berbahagia, sungguh telah menjadi juara. Kalau aflah itu kan bahasanya itu.
Makanya di azan itu ada panggilan kan, hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kebahagiaan, ketenangan, dan kemenangan. Arti dari kata falah itu sendiri. Makanya orang Arab kalau bilang petani itu Pak, falah. Al-falah itu pasti petani. Karena apa hubungannya ya petani dengan kebahagiaan? Apa hubungannya petani dengan kemenangan? Mungkin disimpulkan ya bahwa petani itu mungkin lebih mudah terhindar dari dosa-dosa barangkali. Karena kan dia bercocok tanam ya Pak ya. Bercocok tanam. Istilahnya maka itu wallahu alam. Yang jelas orang Arab bilangnya kepada petani itu falah, orang yang paling bahagia. Seperti gini. Oi, tajir, oi, gitu kan. Tajir itu apa Pak? Saya tahu Bapak. Orang kaya. Orang kaya kan? Ya. Padahal tajir itu pedagang artinya. Berarti orang Arab itu yang kaya itu adalah pedagang. Petajir kan. Bahkan ada bahasa tajir melintir kata gitu. Itu artinya pedagang sebetulnya. Karena dulu mah yang namanya orang kaya itu pasti bisa dipastikan pedagang. Lain halnya dengan sekarang, makanya kata tajir itu tidak pas kalau untuk diartikan kaya, karena kekayaannya hasil dari dagang pada hakikatnya. Nah sekarang, kalau Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun, sungguh telah beruntung, sungguh telah berbahagia, yang diindikasikan ciri yang pertama itu ada tujuh dalam surat Al-Mu'minun tuh. Ciri yang pertama itu alladzina hum fi sholatihim khoshi'un gitu. Yaitu ciri yang pertamanya, mendapat peringkat pertamanya adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Coba kan timbul pertanyaan, ya Allah, apa hubungannya sholat khusyuk saya dengan kebahagiaan? Ternyata mungkin kalau kita cukup seksama untuk menelaahnya, berangkat dari jiwa yang khusyuk itulah. Kalau bergaul karena khusyuk, maka menjadi persaudaraan yang terikat. Kalau rumah tangga karena khusyuk, mungkin bisa berbahagia. Itu baru analisa. Dan beberapa ciri-ciri yang lainnya. Di surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu surat yang ke-23. Ayatnya dari 1 sampai ke sekian, itu ada beberapa kriteria untuk orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, hubungan dengan ayat yang sedang kita bahas adalah gembirakanlah orang-orang yang beriman. Ternyata belum selesai, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Ada dua kata yang tidak pernah terpisah dari Al-Quran. Seperti aqimus sholah wa atuz zakah. Itu jarang, Pak. Jarang dipisah. Seringkali berdampingan. Artinya apa? Artinya sholat dan zakat, sholat dan pengorbanan itu bagaikan dua sisi mata uang. Yang apabila dipisahkan maka nggak bisa. Mungkin zakat itu buah dari sholat, atau sholat itu adalah memotivasi orang untuk bisa berkorban untuk orang lain, apa ya wallahu alam ya. Yang jelas aqimus sholah wa atuz zakah, aqimus sholah wa atuz zakah. Sama seperti halnya amanu wa amilus sholihat. Ini ayat mungkin akrab di lisan maupun di telinga kita, alias sering kita ucapkan, sering kita dengar. Amanu amilus sholihat, amanu amilus sholihat. Artinya apa? Dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Orang beriman pasti kesananya beramal soleh. Amal soleh tidak ada artinya kalau tanpa iman. Mungkin kita bisa berintrospeksi ya, bahwa ternyata baru itu dikatakan amal soleh
apabila tidak ditumpangi oleh kepentingan diri. Apalagi saya yang muda gitu, jangan-jangan kita belum punya amal soleh. Karena apa? Karena selama ini kita berbuat hanya dalam rangka mengapresiasi diri. Terus, nah disinilah amal soleh yang ternyata Allah katakan, gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dua, ya. Dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Amal soleh harus dimotivasi karena iman, dan iman itu pun tidak ada artinya kalau tidak direalisasikan lewat amal soleh. Mohon maaf ya, amal soleh kita ini atas kasih sayang Allah nih Pak, ternyata bukan hanya sekedar mendatangkan kebaikan, tapi juga mampu menghapuskan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Gak tahu realitanya seperti apa ya. Yang jelas, contoh di dalam Al-Quran dikatakan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal baik itu dapat menghilangkan keburukan-keburukan yang sudah dilakukan. Terus di dalam hadis Nabi bunyinya begini, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan-keburukanmu dengan kebaikan, niscaya keburukan itu akan terhapuskan. Ini juga adalah salah satu bentuk rahmat Allah Pak barangkali ya. Kenapa salah satu bentuk rahmat Allah? Wallahu alam, buktinya Allah bisa melipat gandakan amal kebaikan dengan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan ada ayat ad'afam mudha'afah. Dilipat gandakan dengan lipatan yang tidak terhingga. Itu salah satu bentuk kasih sayang dan rahmat Allah ya. Soalnya maaf saja kalau ada ayat yang mungkin akan mampu mengkhawatirkan kita ya. Contoh gini, di dalam surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man saqulat mawazinuh. Waman sakulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, berarti timbangan kebaikan berat tuh punya dosa enggak? Kata Allah, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan hidup berada pada keridhaan Allah. Rasa-rasanya Pak, mumpung masih hidup lah ya, kita harus benar-benar berupaya. Ya Allah, kami ini sudah dapat ridho-Mu apa belum? Soalnya apa? Mungkin kita ini waktu kita cuma sebentar lagi Pak ya. Wa man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan amal kebaikannya berat, berarti kan timbangan keburukannya ringan. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Silakan tafsirkan sendiri ya. Maka dia akan hidup berada pada keridhaan Allah. Terus ayat itu diteruskan, waman khafat. Khafat itu ringan artinya. Ringan apa? Timbangan kebaikannya. Berarti ringan timbangan amal kebaikannya berarti begini. Tadi kan begini. Sekarang begini. Timbangan amal keburukannya lebih banyak. Fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Ya Allah, benar ya. Kalau dikatakan, saya sering menyampaikannya, mudah-mudahan bosan. Kenapa mudah-mudahan bosan? Kalau bosan berarti udah ingat. Mudah-mudahan bosan. Nih Pak, ini yaumul jaza. Hari dibalasnya orang oleh surga dan neraka. Di sini orang sudah tahu dia akan masuk neraka apa mau surga. Karena di yaumil jaza. Jangankan di yaumil jaza, di yaumil mahsyar dia sudah tahu. Buktinya ada hadis Nabi begini, sab'atun yudhilluhumullahu yauman la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang berada dalam naungan Allah, di mana
pada waktu itu alam mahsyar tidak ada naungan lain kecuali naungan itu saja. Ternyata di dalamnya ada 7 kelompok manusia. Ini bisa jadi untuk ukuran kita deh, mau ambil yang mana ya, supaya kita nanti berada di naungan Allah tuh. Karena di hadis tersebut diterangkan bahwa orang yang berada di luar naungan Allah ini, saking panasnya di alam mahsyar, diilustrasikan oleh Rasulullah, dia berenang-renang di dalam keringatnya. Tapi itu adalah ilustrasi Rasul saking panasnya gitu. Nah sekarang matahari, nggak tahu jaraknya dari bumi ke matahari berapa, ya, itu cucuran keringat hanya tetesan saja. Ini saking panasnya gitu kata Rasul, mungkin saking panasnya sehingga keringatnya banyak, mereka berenang-renang di nerakanya, di air keringatnya sendiri. Itu gambarannya. Nah di alam mahsyar nanti 7 orang ini kita bahas. Di alam mahsyar ini orang tahu dong dia akan celaka apa akan selamat. Sekarang mundur lagi Pak, sebelum di alam mahsyar, di alam kubur. Makanya bahasa Rasul adalah alam barzakh. Secara etimologi barzakh itu adalah batas. Berarti batas antara dunia dan akhirat. Ternyata kata Nabi di alam barzakh saja tahu orang itu celaka atau bahagianya. Karena apa? Karena dia akan ditemenin amal baiknya berupa bidadari. Dia akan ditemenin oleh amal, atau kalau tidak dia akan ditemani oleh amal buruknya berupa makhluk yang menakutkan. Berarti kan tahu di alam kubur juga. Sekarang jangan di alam kubur Pak, mundur di rumah sakit Islam, di ICU, tapi ada hadisnya menjelang kematian orang itu akan diperlihatkan tempat terakhirnya. Wallahu alam. Hadisnya begitu, akan diperlihatkan. Karena pada waktu itu semua orang akan mengalami sakrah, yaitu mabuk karena berada di puncak rasa sakit. Nah disitulah konon katanya jenazah itu Pak, wajahnya tidak sama. Ada yang seperti kesakitan, ada yang seperti sedih, ada yang seperti mengerang, ada yang gelisah, bahkan ada yang tersenyum. Wallahu alam. Kita juga tidak bisa memprediksi ya. Nah, di ICU menjelang kematian kita, itu digambarkan oleh Allah. Kan kata Rasulullah begitu. Sekarang mundur Pak, jangan di ICU. Di gedung RW. Sekarang saya yakin diri kita dan Allah sajalah yang tahu. Bisalah nimbang-nimbang. Diri kita dan Allah. Hanya diri kita dan Allah. Makanya pasti orang mendengar hadis ini, keterangan seperti ini. Ya Allah, apa cukup usia yang tersisa untuk berbuat kebajikan saja tanpa dosa? Kalau bisa berbuat kebajikan tanpa dosa di usia yang tersisa, masih timbul pertanyaan, apakah mungkin masih mampu menutupi keburukan? Disitulah rahmat Allah yang ternyata apa? Kebaikan bukan hanya sekedar mendatangkan pahala kebaikan, tapi juga kata Nabi, include di dalamnya mampu merontokkan dosa-dosa manusia bagaikan daun kering di musim kemarau, kata Nabi. Nah jadi nah ini kayaknya 7 ini juga harus dibahas sekarang Pak. Minimalnya kita bisa ngambil mana yang mungkin ya. Baik, pertama kata Nabi,
yang berada di naungan ini yang mendapat peringkat pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kata Nabi, kullukum ra'in, kalian semua adalah pemimpin. Minimalnya kita memimpin diri sendiri ataupun memimpin keluarga. Pengen sekali ya kita ini jadi imam untuk anak dan istri dan anak-anak kita. Mau nggak jadi makmum kepada kita kalau mereka nggak ngaji? Pertanyaan kan gitu ya. Masalahnya yang ngaji cuma imamnya doang, Pak. Makmumnya enggak, jadi nggak tahu. Sementara jelas real imam yang tidak dianggap imam oleh makmumnya, nerakanya nggak usah disono, di sininya pun sudah neraka. Mungkin nggak kira-kira istri dan anak-anak kita ini menjadi makmum yang baik dan mempercayakan sepenuhnya gitu ke imam untuk keselamatan dunia akhirat mereka gitu. Nah, ini kriteria yang pertama al-imamul adil. Berarti kan mungkin kan kita bisa kan? Artinya bisa mengambil kesempatan ini karena kita masing-masing imam. Apalagi dalam keluarga. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini mau ditafsirkan seperti apa? Apakah masjid itu adalah bangunan yang ada kubahnya? Atau masjid ini yang tertera dalam Al-Quran, di dalamnya terdapat laki-laki yang selalu mengingat Allah, yang di dalamnya laki-laki, para kaum laki-laki yang tidak pernah terlalaikan oleh perniagaan dan bisnis, yang di dalamnya terikat mereka dengan sebuah kekuatan ukhuwah Islamiyah. Jangan-jangan, maaf ya, ini secara bahasa umum, jangan-jangan institusi RW 7 bisa melebihi masjid, bisa. Jangan-jangan institusi Bapak di rumah bisa melebihi masjid. Itu kalau bahasa umumnya. Tapi kalau bahasa khususnya, ya memang masjid ya masjid. Mau diapakan? Artinya ya qalbuhu mu'allaqatun bil masjid itu artinya hatinya terkait dengan masjid seperti apa? Silakan itu. Nah, itu yang kedua. Nah, ini juga mungkin kan kita ambil posisi ini. Kita tinggal menterkaitkan diri kita dengan masjid. Terus yang ketiga kata Nabi, orang yang tangan kanannya berbuat kebaikan, tangan kirinya enggak tahu. Itu hanya istilah sebetulnya. Masa tangan kanan berbuat kebajikan, tangan kiri enggak tahu, kan enggak mungkin. Orang ngeluarin dompet aja, yang pegang dompet kan tangan kiri, yang ngambil tangan kanan. Itu hanya istilah. Artinya apa? Berbuat kebajikan yang tidak diketahui orang. Ditakutkan kita termotivasi oleh, ini Nabi sangat menjaga sekali, sangat sayang sama umatnya, supaya berbuat kebajikannya itu bersih, tidak ketumpangan oleh kepentingan diri. Makanya ada makna, ada hadis, tangan kanannya berbuat kebajikan, tangan kirinya nggak tahu. Itu yang keberapa? Sekarang yang keempat. Rajulun dzakarallaha khalian fabakat ainuhu. Seseorang yang apabila mengingat Allah, lalu matanya mengeluarkan air mata. Mungkin kita ambil, ya. Walaupun dalam pemahaman yang dalam.
Itu nomor 4. Nomor 5, pemuda yang rajin ibadah. Bahasa nabinya ya. Pemuda yang rajin ibadah. Saya rasa ini nggak mungkin kita ambil posisi ini. Nggak mungkin ambil posisi ini. Kenapa? Karena kita udah lewat. Berarti kalau gitu bisa disimpulkan, kalau orang tua rajin ibadah mah wajar. Apalagi pensiun. Mungkin dibilang gitu kata nabinya juga. Ini yang spesial banget berada di naungan Allah. Pemuda dari muda, walaupun masih muda tapi dia rajin beribadah. Ibadah dalam arti luas ya. Tentu. Itu yang keberapa? 5. Sekarang yang ke-6. 2 orang bersahabat bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini yang sangat mungkin. Jangankan bertemunya, berpisahnya pun karena tapi kira-kira bisa nggak kita ya? Seperti apa yang bertemu dan berpisah karena Allah? Bukan karena kepentingan diri ya. 2 orang, jangankan 2 orang nih ya. Ini mau kita malah lebih malah. Oh luar biasa. 2 orang saja. Ini konsep ini luar biasa Pak. Coba terapkan. Dengan orang yang paling dekat dengan kita Pak. Ini yang mudah kita ambil kesempatan. Ya, aduh, ingin sekali. Seperti apa ya orang yang bertemu dan bersahabat, bertemu dan berpisahnya karena ingin sekali benar-benar. Nggak usah banyak lah, 1 aja. Tapi nggak tahu nih sama siapa. Yang paling mungkin ya mudah-mudahan bisa bersama dengan orang yang paling dekat dengan kita, yaitu istri. Jadi kalau gambaran bertemu dan berpisah karena Allah, ada uang, tetap gembira karena Allah. Nggak ada uang, tetap gembira karena Allah. Udah terkondisikan gitu kali, karena kan maknanya bertemu kan artinya anugerah, berpisah musibah taruhlah ya. Berarti anugerah dan musibah pun tetap. Betapa bahagianya orang yang mampu menjalin persahabatan. Apa boleh dengan istri? Ya boleh, kenapa enggak? Udah nggak disebutkan kok di situ sama siapa. Nah itu yang ke-6, dan yang terakhir adalah gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, annalahum jannah, bahwa bagi mereka itu ada surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai ya? Kenapa ya? Ya wajar, setetes air di padang pasir aja sangat surga, setetes, apalagi ini air mengalir. Bukan gitu mungkin gambarannya, karena kan ayat ini kalau di Indonesia mah sebelumnya mungkin gambarannya bukan gambaran bukan gambaran air mengalir gitu ya, mungkin. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha, setiap kali mereka mendapatkan rezeki dari surga itu, min samaratin, dari buah-buahan. Kenapa buah-buahan Pak? Karena di sana buah cuma ada 1, kurma. Makanya iming-imingnya buah-buahan. Gitu. Oh, udah. Buah-buahan banyak Pak, cuma di sana kan nggak ada. Ya. Ya, makanya Allah tuh mengiming-iming surga tuh dengan sesuatu yang menarik buat kita yang diiming-imingnya. Masa mengiming-iming sesuatu dengan yang tidak kita tahu? Pasti tahu. Nah, apa yang mereka katakan? Ketika setiap kali dia mendapatkan rezeki dari buah-buahan, hadzal ladzi ruzikna min qabl. Inilah rezeki yang pernah diberikan dulu waktu aku di dunia. Apa artinya? Inilah rezeki yang diberikan, yang pernah diberikan oleh Allah kepada kami di dunia. Artinya apa?
Artinya semua yang diiming-iming Allah tidak bohong. Artinya. Bahasanya begitu. Wa utubihi mutasyabihan. Adapun di sini kami diberikannya mutasyabiha, bermacam-macam. Jadi wajar Allah berilustrasi surga dengan buah-buahan karena memang buah-buahan pasti menarik. Gitu. Maka wa utubihi mutasyabiha. Terus Pak Yoga mau bertanya gini kan? Ya kalau buah di dunia ya begitu untuk kerongkongan. Kalau di sana ya karena ini buah ya terserah Allah buahnya buah apa, yang jelas itu adalah membahagiakan, gitu aja kan. Itu membahagiakan penghuninya surga. Qalu hadzal ladzal rizqa min qabla utubi mutasyabiha walahum fiha azwaj, dan bagi mereka diberi pasangan-pasangan. Mutahharoh, pernah dengar kata toharoh? Suci, bersuci. Berarti azwajum mutahharoh itu adalah pasangan-pasangan yang suci. Istri kita tuh nggak suci, jauh dari kesucian. Pasti ada dosanya, pasti punya kelemahannya. Bayangkan, gitu aja udah bahagia ya Pak. Bapak sama almarhumah bahagia nggak? Buktinya? Punya anak. Buktinya punya anak. Bahagia itu namanya Pak. Bukan berarti yang nggak punya anak nggak bahagia. Ini apalagi? Nggak usah suci lah, solehah aja. Jadi makmum aja ke kita. Walaupun kita sendiri masih meragukan apa bisa jadi imam gitu kan. Tapi ya pasti dimampukan Allah. Kalau orang sudah kata Imam Syafi'i punya otak ada 6 nih. Kita kan punya nih. Ini otak punya. Hirsun, kemauan. Nah, kemauan malam ini adalah ya Allah, mau ya Allah, bismillah, mau jadi imam untuk mereka. Kan kalau kita berikrar di hadapan mereka bahwa aku imam, paling-paling 2 kemungkinan yang terjadi kan. Kita lanjutkan dulu. Mana tadi sedikit lagi nih, wajwajum mutahharah, mereka diberi pasangan yang sangat suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga itu. Khalidun, khulud. Makanya ada setan bilang buah khuldi, di buah keabadian. Ya gimana Adam nggak mau? Setan aja bilangnya buah khuldi. Berarti kalau makan itu nggak mati. Berarti gampang. Setan mah jurusnya 3 aja. Ini lupakan aja dari seseorang tentang kematian. Udah celaka Pak. Karena kan tidak mau mati. Tidak mau mati itu pasti melupakan kematian. Carinya kegembiraan. Begitu ya. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal abadi di dalam surga. Semoga ayat tadi mensupport kita untuk tetap berada dalam keimanan dan upaya untuk amal soleh semampu kita. Dan ini adalah keniscayaan akan diberi kabar gembira oleh Allah dengan bentuk surga yang terilustrasikan di ayat tersebut. Terima kasih. Mari tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.